Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa pembuka. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami. Bantulah kami mewujudkan kasih kepadamu dan mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Kami mohon rahmat-Mu agar kami dapat mengasihi sesama seperti Kristus Putramu telah mengasihi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarannya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah kesabaran. Raja Herodes menyuruh orang untuk menangkap Yohanes dan memasukkannya ke dalam penjara. Hal ini berhubungan dengan Herodias, istri Filipus saudaranya, dan Herodes telah mengambil Herodias
sebagai istrinya. Yohanes pun menegur Herodias, "Karena tidak halal engkau mengambil istri saudaramu sendiri." Karena perkataan inilah Herodias dendam dan merasa jengkel kepada Yohanes, dan ia rencana untuk membunuh Yohanes. Saudara-saudari yang terkasih, di dunia ini banyak orang yang tidak terima jika dikritik, dan mereka merasa itu membuat malu diri mereka. Padahal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Saudaraku sekalian, jika ada orang yang mengkritik diri kita, kita harus terima, karena itu akan membuat kita berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Dan itu membuat orang lain merasa senang dengan diri kita. Mereka mau bergaul dengan kita karena kita sabar. Dalam keadaan seperti itu, kita harus sabar dan menerima semuanya. Kita sering berkata bahwa kita ini hanyalah manusia yang memiliki batas kesabaran. Ingat saudaraku sekalian, hanya Tuhanlah yang maha sabar dan maha pengampun. Saudara-saudariku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk melihat kesabaran dan kelapangan hati dan terbuka ketika kita dikritik oleh seseorang, baik itu hal buruk maupun hal yang baik. Tetapi kita harus yakin dan percaya bahwa itu adalah hal yang baik. Tuhan memberkati kita semua. Semoga. Doa penutup. Tuhan yang Maha Murah, kami mengucap syukur kepadamu, karena pada hari ini Engkau masih memberi kami nafas kehidupan dan pagi yang cerah. Semoga di hari yang cerah ini membawa berkat bagi kami semua, dan kami dapat menyadari pribadi kami sendiri. Semoga kami selalu sabar dalam menghadapi situasi apapun. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.